Selamat malam Mbak I. Selamat malam, Ya, Pak. baik ya, senang bisa bertemu dengan Mbak I Sarus Ya, Sakan, ya, ya. ya. Bapak Sarus Sakan. Ya, baik. Mbak I Sarus Sakan. Sehat-sehat kah Bapak? Sehat-sehat, Apalagi dengan rokok ini tambah sehat ya. sehat. Oh ya, baik. Saya bisa bincang-bincang sedikit kah Mbak I? Bisa, Pak. Baik, Mbak I asli sebenarnya itu datang dari mana ya? Dari Dari Batu Merah sih atau dari mana? Unlasi. Onlasi ya, Onlasi. Berarti dari Soe ya? Dari Soe. Dari Soe. Baik ya. Bapak sudah lama kah ya tinggal di Batu Merah sini? Saya datang di Batu Merah sini Masa muda? masa muda. Masih muda ya? Oh, waktu itu sudah nikah kah Bapak? Belum. Belum, masih muda ya? Masih muda. Oh, oke baik. Jadi Bapak sebelumnya itu datang di sini lalu kerja di misi kah? Kerja di misi. Kerja Pak. di misi. Ya. Lalu sebelum itu di kampung halaman itu Bapak sebenarnya itu agama apa? Waktu itu di kampung itu saya masih kecil, masuk agama Protestan, Pak. Karena setahu saya kalau di Soe itu mayoritas ya Soe. Ya. Bapak Protestan. Protestan. Tapi sekarang Bapak sudah masuk Katolik. Ya. Kira-kira waktu itu keputusan Bapak untuk masuk Katolik itu waktu masih di Soe atau datang di sini sudah kerja di misi lalu mengambil keputusan? Waktu masih di Soe. Oh, waktu di Masuk Soe SD itu. Katolik. Oh, jadi Bapak memutuskan untuk masuk Katolik waktu di Soe. Ya. Waktu masih masa muda. Masih muda. Muda. Jadi Bapak Mama, orang tua Bapak. Bapak kan waktu masuk gereja Protestan saya sudah umur 6 tahun mau masuk SD itu yang saya dengar saya pun bapak guru agama Bapak Katolik. Bapak Katolik. orang tua Katolik. Katolik. Oh, jadi Bapak mereka ada berapa anak itu? Ada Anak-anak dibagi kan? Ada yang masuk Protestan, ada yang tidak, masuk Katolik. mereka masuk Katolik semua. Semua anak-anak. Ya. Oh, begitu. Tapi Dan Bapak sendiri, Bapak istri kedua Oh, anak Bapak punya orang tua ada berapa istri? ada 5. 5 istri. Ya. Oh, jadi Bapak anak yang istri yang keberapa? Istri pertama. Istri pertama. Oh, jadi 5 istri itu tuh semuanya Katolik atau ada yang... Semua Katolik. Oh, semua Katolik ya? Tapi lain mati bapak kawin lagi. Oh, jadi karena meninggal, kawin Ya. lagi, meninggal, Ya. kawin lagi. Oh, oke. Lalu bahwa waktu itu Bapak orang tua kan Bapak Mama Katolik ya, Ya. tapi Bapak masuk Ya, Protestan. saya dan Itu mama keputusan Bapak. ya saya Oh. dan mama yang bapak cerai dengan saya pun mama kan masih kecil kan masuk Protestan, tapi setelah saya masuk SD dengan saya pun saudari masuk ini SD Katolik Pak. Oh, sekolah Bapak sekolah Ya, di SD Katolik. SD Katolik. Oh, oke. Jadi kami saya dan saya pun saudari om dan mam tua. Tapi mama ini bapak ada masuk ini beragama. Lalu kami dan mama masuk Protestan ini. Dari kami masuk SD Katolik, kami ikut agama Katolik saja. Tapi saya mau tanya, menarik ini. Bapak Protestan. Jadi waktu kecil siapa suruh? Maksudnya siapa yang itu inisiatif atau keputusan Bapak waktu masih kecil itu masuk Protestan? Masih kecil Pak, dari kami tidak tahu. Jadi itu tapi Hanya maksudnya Bapak begitu masuk atau dipengaruhi oleh lingkungan Tidak sosial atau mungkin tidak pengaruh, hanya kan baru mulai masuk gereja toh. oh oke. Jadi waktu itu Bapak langsung masuk di gereja Protestan. Masuk, Pak. Oh oke. Lalu dalam perjalanan akhirnya Bapak memutuskan untuk masuk gereja Katolik. Karena kan masuk ini SD Katolik toh. Oh Bapak sekolah di SD Ya. Katolik. Terus Terus saya bilang mama kami juga saya dengan saudari kan masuk Katolik saja. oh gitu. Sudah mam tua bilang sudah kamu ikut saya, kalau kamu mau sendiri ya masuk Katolik sudah. Kan masuk itu waktu itu sudah permandian di Protestan. Oh Bapak sudah dipermandikan di Tapi Protestan. Pater Gabriel masuk kan ini masuk Katolik sudah Pater Gabriel ini baru ini permandian kami untuk sama masuk Katolik. Oke. sudah itu saya tamat SD baru Tamatnya di Soe, di Oinasi. SD ke Kue stasi ke Kue Oh, di Oinasi. ya Oh, oke. masuk SMP di Borain Santo Gregorius. Oh, oke. Ya. Sekolah Katolik semua ya. Sekolah Katolik semua. Sudah tamat dari situ masuk SPG putus kelas 2
Oh, sempat masuk SPG. Mau jadi guru kalau dari guru tapi tidak jadi. tidak jadi mampu. Jadi tidak tamat waktu itu. Tidak tamat Pak. Tidak tamat. Mampu Lalu sendiri toh dari tidak mampu untuk biaya. Jadi saya putus. Itu yang Bapak Matias Misi ini pulang libur. Dia datang tahun 79. Libur di Soe sana tuh, sih. Dia datang duluan di Patel ini Lanigen. Oh, oke. Dia datang kerja di misi. Bapak Matias pulang libur. Tiba, kakak saya ikut kerja di sana. Oh, Bapak tawarkan? Ya, saya tawar Bapak Matias Misi. Oh, kan mau ikut tapi saja. Itu waktu itu masih usia berapa itu? Usia tingkat sekolah SMA SPG itu. Sudah masuk. Ya. Oh, jadi akhirnya ikut datang di sini kerja di misi di Nenuk kan? Oh, kerjanya di Nenuk? Ya, di Nenuk 5 tahun. 5 tahun di Nenuk. 5 tahun di Nenuk. Habis ini mau libur masuk kembali mau latih otot toh. Oh, mau bawa otot, mau latih bawa otot. Mau berdonatus ini mau latih kami untuk bawa otot. Oke. Waktu itu berdonatus ini cuti. Kami dengan buat Markus Fobia. Akhirnya satu kali kami dua ini buat Markus Fobia Puadi ke Om Ande ini baku pukul toh. Baku pukul. Baku pukul dengan siapa? Dia Om Ande Fobia ini. Bapak ini baku pukul. Iya. Karena begini Pak, pagi-pagi kami masih kerja di los, kami kerja ember. Oke. Jadi long sembunyi mereka sumandi pulang mau masuk makan di asrama. Tinggal asrama waktu itu tinggal di asrama. Oke. Jadi saya angkat saya pun ember mau simpan, Om Ande tolak kas jatuh saya. Tolak kas jatuh saya juga balas tolak kas jatuh dia. Dia bangun langsung pukul saya. Pukul saya 2 kali, saya sini song kena 3 kali si piticin. Saya lompat tinggi, dia pikir saya mau tenang, saya tahan saya pun kaki kanan, saya pun tangan kiri kanan masuk. Saya lempar 5 meter paten. Ini orang Oelas ini jangan main-main nih. 3 hari dia tidak masuk kerja. Ini naik sampai tutup ambil di mata. Akhirnya setelah itu beratur damai. Lama turun masih. Dia cari dalam memukul saya, tapi waktu itu kami TTS ini 36 orang masuk ke dari misi. Ya kerja itu. Ya. Jadi Om Tius Anin dari Eban, dia yang kedua sama. Dia bilang, jangan ganggu orang Soedong sini. Orang Soedong kecil-kecil terpukul ini kita mati memang. Obat kuat ya. Oke, baik. Lalu setelah itu bertahannya kerja hanya di Nenuk saja kan? Di Nenuk habis ini pulang libur, buat Markus Sofia kasih libur ke kal saya. Libur apa? Kasih libur terus. Saya kedua. Maksudnya libur terus berarti tidak kerja lagi? Kerja lagi. Karena dia pun adik kena pukul dari saya. Karena kamu pukul waktu itu. Saya pulang libur. Jadi waktu itu tidak kerja lagi lalu pulang ke kampung? Saya pulang kembali di sini. Tinggal di sini tetap? Tinggal di sini. Oke. Saya tinggal di Om Osetubo yang kilo 10 ini. Oke. Karena dia puistio dari Putainto, dari anggap kami orang Dawang, saya tinggal di situ. Saya tinggal di situ 4 bulan. Ini Om Matias dia pun adik ini, Nadus ini di Atambua. Dia kerja di misi Atambua. Ini di misi Atambua, mesin-mesin bubut ini tidak ada tenaga. Tenaganya dari Sukabitete, tapi datang terlambat terus. Gue bilang, coba cari ame 1 orang kalau bisa kerja di mesin-mesin ini. Sudah Om Matius dari Laktutus, dia bilang, tanya Nadus ini, Nadus bilang, saya pun kakak ada di Nenuk. Tapi dia tahu ketiga. Makanya Om ini dia tahu karena dilatih oleh buat Donatus. Dia tahu. Sudah. Nadus datang panggil saya pergi menghadap buat Marius. Bertanya, saya bilang, lu bisa kerja di mesin-mesin? Saya bisa buat. Kalau itu lama kau pun petian dong datang di sini. Sudah, saya datang saya pun petian dong di Om Osetubo. Tinggal dia selama sudah. Kerja di misi. Itu di Nenuk lagi? Tinggal di sini, tapi saya pergi di Atambua. Misi di Atambua, bukan di Nenuk? Iya, bukan di Nenuk. Itu tidak di asrama? Di asrama, Pak. Di asrama, oke. Di atas dia sukap situ, yang tingkat itu. Tinggal di situ.
kerja ini Kerja di mesin sampai sana pagi 200 saya pas ini saya kot ini bawa dia pun tromol orang tuh kampas makan tromol dong dari bawa rem tidak makan saya pibu kasih harga kembali 200 saya panggil saya pi buat beri coba ini Saris ini pasang ini tromol di mesin supaya saya lihat. Bapak ada pengalaman sebelumnya? Ada pengalaman karena dilatih oleh bulan. Oh, oke. Lalu? Bulan ini latih kami pakai pisau salah sedikit Toki. Pokoknya itu mesin bubut itu hitungannya per 10. Oke. Ya, bulu lambut ini. Jadi masuk habis tidak bisa bergerak. Lalu bagaimana selanjutnya? Selanjutnya saya pasang ini bubut tromol 4 biji. Dia pasang habis dia pulang di kantor. Habis itu saya kerja habis, saya pikir tahu, buat sudah selesai. Dia datang lihat, oh bisa. Ini tamat dari mana? Tamat STM. Saya mikir. Dia pikir bapak tamat STM. Dia pikir saya tamat STM. Lalu? Saya bilang saya tidak tamat STM bulan. Kenapa kau tahu ini barang? Saya dilatih oleh ini buat donatur. Oh begitu. Sudah saya kerja di situ. Waktu itu gaji berapa? Hanya 75.000. Tapi waktu itu dia punya nilai beda tuh. Beda. Lalu itu kerja di misi di Atambua berapa lama itu? 16 tahun. 16 tahun. Ya. Lalu dari misi di Atambua kemana lagi? Misi Atambua sudah itu isi pertama saya sakit. Oke. Sakit jadi saya pulang kampung. Di rumah sakit Tarluli. Oke. Mamtua setengah mati. Saya tidak bawa mamtua di kampung. Jadi saya titip berita lewat ini teman kerja dari kampung juga. Saya bilang tolong kasih tahu gue, bilang ini Om Sarus ada bawa dia itu istilah di kampung karena sakit parah. Jadi ini anak teman kerja ini kasih tahu udah. Tapi saya pulang datang, istri sudah sehat, saya pulang. Tapi itu lama patah, 3 bulan saya di kampung. Tapi saya pulang, buat Marius bilang, ayo. Saya masuk, dia bilang, ini saudara jalan tanpa ketuaan pimpinan, anggap saudara mundurkan diri sendiri. Oh gitu. Dari kau berhenti saja. Akhirnya berhenti? Berhenti. Saya bilang, baik bulan. Lalu setelah itu tuh masih tetap kerja di situ atau tidak kerja lagi? Tidak kerja lagi. Lalu bapak kemana? Saya di sini saja. Di sini di kampung. Habis ini buat ini Efrik ini panggil Om Matias jaga malam di STM toh. Oh akhirnya waktu itu jaga malam juga. Jadi satpam seperti itu. Ya. Om Matias. Di STM berapa lama satpam? 21 tahun. 21 tahun. Buat bini Efrik bilang, Om Matias cari sama 1 orang supaya kamu 2 karena penjaga dong. 2 kali. Pertama mereka curi, habis kedua juga curi. Oke. Akhirnya. Tetapi menarik ya, ini saya potong sebentar ya. Karena tapi buat saya dengar bapak juga biasanya urut-urut orang seperti itu. Untuk urut orang. Itu tulang yang patah. Patah sekalipun tetap dibantu untuk bisa baik kan? Oh, tapi bagaimana sampai bisa jadi tukang urut? Itu dari saya ke mama. Bapak dapat karunia dari mama. Jadi dulu mama itu biasa urut-urut orang. Oh, jadi itu otomatis ya bapak. Jadi tapi ramon-ramon itu bagaimana bapak bisa tahu untuk itu? Kasih tunjuk untuk. Oh, jadi sebelumnya itu mama belajar dari mama ada tunjuk. Oh, oke. Jadi petunjuk-petunjuk itu mungkin juga harus diwariskan kepada anak-anak ya, supaya jangan hilang ya. Karena ini kita membantu orang ya. Ya. Jadi di samping sekarang ini bisa urut-urut orang ya. Orang tetap datang untuk bantu urut. Tetap datang pakai. Ya, termasuk saya ya. Termasuk pakai itu. Dia waktu itu urus habis saya pulang libur. Selesai saya pun masalah itu patah, saya pulang libur. Nah, Om Thomas ini dia minta mau ikut kerja. Om Thomas waktu itu dia di kampung? Di kampung. Oh, tinggal dengan saya pun saudari. Oh, begitu. Jadi Om Thomas minta mau kerja ke sini? Dia bilang, aku nyari saya ikut kerja di sana.
Saya minta, iya bisa, tapi kita kerja di misi tidak ada agama Protestan. Oh begitu. Misi itu agama Katolik semua. Oh Bapak omong di Om Thomas. Om Thomas. Lalu? Kalau kau mau supaya masuk Katolik ya saya bawa kau. Oh akhirnya dia bilang saya mau. Om Thomas langsung mau. Saya ikut Katolik sah. Sudah, kami datang sampai di sini, saya bawa pergi Romo Step. Yang gue bawa Romo ini saya punya, tapi dia agama Protestan. Hanya dia mau kerja di sini, dia mau masuk Katolik. Sudah Romo Step perbarui permandian, kasih baptis sampai. Oh, sampai sekarang ini ya. Sampai sekarang. Oh, ya, bagus ya. Jadi tapi baik bahwa itu kita saling membantu ya. Kita datang dari satu kampung, kita saling ya di perantauan seperti ini kan kita saling membantu, saling mendukung. Iya, Pak. Hanya bahwa itu menjadi tukang urut sampai sekarang ya, itu pekerjaan itu ya. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Ya, bagus ini pekerjaan sangat baik. Bukis-bukis ini 7 anak yang tangan patah. Untuk Bapak bantu. Saya bantu. Itu pakai hanya itu dengan daun-daun atau apa itu. Tarik ke lurus kembali, tulang tersambung, posisi sambung kembali. Jangan sampai Bapak ada pakai obat-obat lain lagi. Tidak pakai obat pakai. Tidak pakai obat. Oh begitu. Ya, saya punya obat yang mampu ke tunjuk itu yang saya pakai. Tapi ya, maksudnya obat-obat itu dilengkapi dengan doa-doa. Ya, dengan doa. Dengan doa. Ya. Oke. Dengan doa Pak. Ya kan kita juga harus andalkan Tuhan ya. Kita kan tumbuhan ini bukan kita yang kasih tumbuh. Oh ya. Tuhan Allah yang ciptakan. Jadi kita amal untuk mau pakai untuk berobat orang, kita harus minta bantuan dari Tuhan juga. Ya, bukan dengan kekuatan saya, tapi dengan kekuatan Tuhan berkati ini supaya bisa berobat. Ini orang bisa dapat. Ya, jadi kita bersyukur untuk karunia seperti itu ya. Ya, jadi Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita itu bakat, kita punya talenta, kita punya kemampuan untuk ya membantu orang dengan jalan seperti itu ya. Kita bersyukur ya Bapak ya. Jadi mudah-mudahan itu sampai sekarang kan masih tetap jalankan tugas urut. Oh begitu ya. Ya, jadi jalankan itu tugas itu dengan baik, tapi jangan lupa ya, lupa Tuhan ya Bapak ya. Bersyukur selalu untuk Tuhan itu ya. Jadi kita terima karunia itu datang dari Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan kita punya kekuatan. Jadi kita selalu ingat Tuhan ya. Bapak biasa ingat Tuhan atau tidak? Ingat Pak. Ingat. Hari Minggu ke gereja? Ke gereja, hanya kemarin dulu saya tidak ikut. Kenapa tidak ikut ke gereja? Kami harus dicari main. Lama-lama babi semua mati hanya karena itu. Lama-lama Tuhan kutuk babi semuanya, kita pelihara mati semua nanti ya. Tapi baik, intinya bahwa perjalanan Bapak ini ya dari apa dari apa ya sampai sekarang menetap. Jadi tidak kembali lagi di kampung. Ini pasti kembali lagi Pak. Jadi mati juga tetap di sini. Sini saja. Oh begitu. Jadi itu juga harus buat wasiat bahwa mati tidak boleh bawa ke kampung. Kalau tidak nanti orang baku rebut lagi jenazah Bapak punya. Tubuh ini kembali tanah, jiwa naik ke surga. Bapak tahu mau jiwa nanti naik ke surga, sampai naik ke neraka lagi. Mau naik ke neraka ke surga. Tapi baik, kita kalau banyak buat baik itu otomatis itu tidak diragukan lagi kalau kita banyak berbuat baik ya. Tuhan juga memperhitungkan segala perbuatan baik kita. Bahwa akhir dari hidup kita itu pasti satu tempat itu, yaitu apa? Selama ini saya rekannya saya om. Tapi saya tanya dulu, tempat terakhir itu apa? Surga atau neraka? Surga. Surga. Jadi Bapak mau masuk surga atau mau masuk neraka? Mau masuk surga. Oke. Jadi selama ini rekannya saya tanya omong dengan saya punya anak loh. Dan saya punya istri ini. Tapi selama sejak saya kecil ini saya tidak alami sakit yang macam mau artinya mau sakit mau mati, tidak pernah. Saya hanya begini, saya patah. Jadi Bapak belum pernah mengalami satu sakit, penderitaan? Paling sakit perut atau kepala. Tapi macam mau sakit tidur sampai berbulan tidak ada. Ya. Lalu saya bilang ini, saya pikir-pikir mungkin saat saya mau mati tiba-tiba atau bagaimana. Jangan terlalu pikir yang buruk. Kalau Papa sudah berpikir yang buruk begitu, berarti Bapak juga berpikir yang buruk tentang Tuhan. Tapi baik bahwa ini orang, karena Tuhan juga memperhitungkan ya Bapak ya. Jadi karena Bapak punya karunia yang diberikan oleh Tuhan, tangan untuk membantu orang. Jadi Tuhan bilang, saya jangan buat dia sakit lebih parah, karena ini dia masih bantu banyak orang ya. Orang
banyak masih butuhkan dia. Mungkin begitu, Ya itu, ya seperti itu Bapak. Jadi kita tidak tahu ya. Ya, Ya. ini Bagi kita mungkin tidak mungkin, tapi ya, bagi Tuhan ya sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia mungkin bagi Allah. karena ini almarhum Usnati, waktu John Usnati ini, dia pun anak John ini kalau bukan saya patah dia sudah di tanah. Oh, gitu. Dia jatuh terduduk toh, dari tulang mangkok ini lari masuk ke PAMA permisi patah, ke PAMA jalan tak jalan itu. Dari 3 bulan dia sakit tidur saja. Mereka saat itu mereka belum tahu bahwa saya urut. Oh, begitu. Lalu waktu itu dia bergaul dengan orang tertentu. Jadi orang di sini benar waktu itu keras. Maksud siapa keras? Waktu John Usnati. Jadi orang tidak bergaul dengan dia sembarang. Dia bergaul dengan orang yang dia mau baru bisa bergaul atau bertamu di rumah. Dan waktu itu mereka tahu dari Tante Nasus Talan ini. Karena Bapak bisa urut. ya Om Nasus Talan, Tante Nasus dia pun suami kerja di Paroke, pulang sore-sore mau buru-buru potong daun untuk ini sapi, akhirnya dia jatuh. Dia jatuh juga mampir taratai baru pulang. Waduh, tapi akhirnya Bapak bantu Saya sampai bantu bisa ya, ini. ya. Saya bantu ini Om Nasus ini sampai sembuh. Sesudah itu baru mantu John ini kas mandi, dia pun anak John ini super malas toh. Akhirnya panggil Tante Nasus datang bantu kas mandi. Ini anak John ini tinggal tulang sepatah. Wow. Mau mati sudah. Akhirnya Tante Nasus bilang, John jangan sampai kau pernah jatuh ini. Nah baru John kasih Dia tahu. terbuka. Saya naik pitik bunga gala-gala baru jatuh. Sudah Tante Nasus Om ini bilang ini mantua dengan Bapak John bilang, kamu panggil Om Sarus supaya pengen John ini tidak salah. Sudah. Bapak pegang dia. Satu sore saya masih kerja di misi Atambua. Saya beli habis itu tanah mau buat rumah toh. Saya sore-sore saya pulang kerja, saya masih ingat cabut alang-alang di Ledian. Saya pulang sore saya pergi di rumah jam 5. Saya turun di Mereka jemput. dong sementara petiko pepatah. Ini kerja ibu kerja ini panggil dia pemam. Bilang, Mama, ini Om Sarus ada di sini. Maka tahan dia dulu. Mereka tahan, akhirnya bawa Bapak ke sana untuk tahan saya. Tapi mereka masih ini saya potong sebentar. Mereka yakin ya waktu panggil Bapak untuk mau bantu. Mereka yakin. Tante Nasus sudah tahu bilang Bapak Tuan Nasus saya yang bikin baik. Oh, oke. Oh, jadi dari pengalaman itu meyakinkan itu. Tapi akhirnya Bapak bantu dan sembuh. Wah, puji Tuhan ya. Jadi ini Bapak kita harus bersyukur ya. Tidak semua orang seperti itu. Saya tempat ini John ini Bapak suruh Mamtua buat kopi saya minum habis. Dulu dia masih DPR. Sama dia perokok dulu bentuk merah itu. Jadi Bapak isap rokok dulu untuk kasih energi, kasih tenaga. Ya Om isap dulu. Kami baik Bapak. Saya juga masih ragu, takut. Oh, takut. Dan orang DPRT. Oh, oke. Sudah saya isap habis, baru dia cerita. John ini selama ini kami tidak tahu, Om. Dia sakit 3 bulan. Saya mau bawa ke rumah sakit, terus saya takut. Hanya baru Tante Nasus kasih tahu kami, sehingga kami panggil Om Sarus. Saya bilang, baik Papa. Dia di mana? Mas ada tidur di kamar. Bisa jalan ke tidak? Tidak bisa. Bapak buat bisa jalan. Tidak, sementara itu dia bisa jalan Pak. Tidak, maksudnya setelah itu Bapak bisa bantu dan buat dia bisa jalan. Itu berapa lama kira-kira Bapak bantu dia? Saya urut 3 kali sepatah. Hai. Ya. Bapak ini. Saya suruh ini Bapak Tua dengan dia. Jangan sampai ada campuran ini. Tidak Pak. Bapak Tua dengan ini dia pun nona besar ini masuk pikul kas keluar John dari kamar. Benteng ini kasur lantai 1 kas tidur dia ini. Saya lihat tuh takut Pak. Tinggal mau mati teh. Tulang ini hitung soalnya salah. Pantat ini juga tajam. Bisa. Ya. Saya dia tuh tidur metono. Saya baru tenda di sini John napas mau putus. Wow. Berarti lihat. Oh dia salah betul. Ini salah betul Pak. Ini Bapak. Ya. Tapi itu ini 3 bulan Bapak dari ini mau urut setengah mati.
Tapi Bapak punya keyakinan bahwa dengan membantu itu bisa sembuh ya, dan pada akhirnya sembuh juga ya. Ya itu ya kita bersyukur Bapak, itu tidak semua orang seperti itu, dan itu satu karunia istimewa yang perlu kita syukuri. Jadi Bapak jangan saya tumbuk obat supaya malam kita tempel dulu, supaya besok udah tong bisa lembek baru saya bisa urut. Ya. Oke, saya ikut Om Sar. Saya tumbuk ame obat, datang itu malam tempel, ikat dia di sini. Pagi-pagi saya datang, mereka 4 orang pegang jam baru saya bunyi jauh sama aku setengah jam. Ini kalau Bapak tarik saya pasti saya semakin berapa jam ini. Nah, tapi baik, intinya bahwa ya kita bersyukur karunia itu, dan ya yang baik tetap terus dijalankan ya Bapak. Kita membantu ya, kita membantu orang, dan Tuhan juga ya dia beri karunia kita kepada kita, dan kita gunakan karunia itu pemberian secara cuma-cuma, kita bantu orang lain ya. Jadi tetap terus kita bersyukur dan jalani yang baik, dan kita mempersiapkan diri juga. Kita sudah orang tua, ini juga perjalanan kita juga sudah ujungnya itu sudah hampir mau sampai ke situ ya. Itu Bapak tidak mau mati? Mati. Ya, mau mati. Jadi Bapak kita semua kita urut orang, tapi kita juga nanti kita mati, nanti Tuhan urut kita lagi. Entah dia urut kita di surga atau urut kita di neraka. Nah, jadi baik Bapak, terima kasih banyak. Saya sudah mendengarkan banyak sharing pengalaman baik ya dari Bapak ya. Jadi terima kasih untuk kesempatan malam ini. Baik, Pak. Tetap berbuat baik, oke Bapak?